Recap dari alur Kage no Jutsurukusa ni Narita Kute sebelumnya. Chid ikut serta dalam festival Bushin setelah memutuskan untuk terlibat dan untuk menunjukkan jurus rahasianya, yaitu kekalahan yang menyakitkan karakter sampingan. Yang dilawan adalah Rose Oriana. Nu juga melaporkan ada pergerakan dari kultus di ibu kota. Setelah 5 hari Chid absen untuk menyembunyikan kecurigaan sekolah atas kekalahannya dari Rose Oriana, akademi diserang dan diambil oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Shadow Garden. Dalam tragedi itu, Chid terbunuh, yang membuat Rose bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Chid bangkit kembali dari kematian. Ketika sedang membunuh beberapa orang yang mengambil alih sekolah dari atap, Chid melihat pergerakan Seri dan menemuinya berharap ada event yang akan datang kepadanya. Seri memberitahukan kepada Chid ia sedang menganalisis sebuah artefak. Di sini juga Chid melawan seorang dari kultus yaitu anak bernama, yaitu Rek, yang sebelumnya disinggung oleh Nu, dan Chid menang dengan mudah. Ketika Chid mengambil beberapa material yang dibutuhkan Seri, Chid bertemu dengan Nu, yang sedang ada di sebuah ruang rem. Nu melaporkan Shadow Garden sudah bersiaga dan tinggal menunggu perintah dari Chid. Setelah mendapatkan material yang dibutuhkan, Chid berkata semuanya akan siap ketika matahari terbenam. Di tempat Seri, Chid menunggunya menyelesaikan artefak itu. Ketika selesai, Chid meminta Seri untuk melakukannya sendiri, menyelamatkan orang-orang. Seri memasuki jalan rahasia sampai di atas auditorium. Seri melemparkan artefak untuk membatalkan penghalang sihir yang dipasang para penyerang akademi. Dan alur dari light novel Kage no Jutsurukusa ni Narita Kute volume 1 kita lanjutkan. Sudut pandang ada di auditorium, di mana Rose membuka pengikatnya dengan pisau yang tersembunyi. Dan untuk saat ini Rose sadar para penyerang yang menjaga auditorium tidak bisa ia lawan tanpa kekuatan sihir. Terlebih seorang yang bernama Rek dan atasannya yang sangat kuat. Untung saja Rek sudah tidak lagi kembali ketika memutuskan untuk mencari artefak yang ada di tangannya Seri. Pemimpin mereka juga mencari-cari Rek, yang sudah lama tidak kembali. Menurut Rose, kekuatan pemimpin kelompok itu cukup kuat untuk bisa mengalahkan Iris Midgard. Saat Rose sedang memikirkan Chid, ruang auditorium bersinar oleh sesuatu yang tidak diketahui. Rose bergerak ke arah salah satu penyerang akademi dan menghabisinya. Sihir di tubuh Rose entah bagaimana kembali. Setelah itu Rose membakar semangat para murid yang ada di auditorium untuk melakukan perlawanan, karena sihir mereka sudah kembali. Ketika Rose sudah hampir pada batasannya, Shadow muncul di ruangan auditorium. Shadow memuji permainan pedang Rose dengan suara yang seolah datang dari dalam sumur bor. Setelah itu Shadow memberikan instruksi dengan menggunakan sihirnya. Sekelompok orang yang semuanya wanita menyambut panggilan Shadow. Rose menyadari mereka sangat kuat, dan mereka menggunakan gaya berpedang yang hampir sama dengan Shadow. Nu menyapa Shadow, pemimpin penyerang akademi membakar sekolah, dan Shadow memintanya untuk menyerahkan urusan menghabisi pemimpin mereka kepadanya. Shadow meniru ayunan pedang Rose yang asal-asalan karena hampir kehabisan sihir, ke arah pintu auditorium, sekaligus membantai beberapa penyerang yang ada di balik pintu itu, dan setelah itu pergi dari sana. Setelah terkagum-kagum dengan ilmu pedang dari kelompok yang dipimpin oleh Shadow, Rose segera meminta para murid untuk meninggalkan akademi, karena api sudah mulai membesar. Sudut pandang sekarang ada di kantor asisten kepala sekolah. Seseorang menarik beberapa buku untuk membiarkan mereka terbakar. Tanpa disadari orang itu, seorang murid menanyakan kenapa ia harus memakai pakaian yang mencolok. Setelah pria itu melepaskan topengnya, itu adalah Ruslan, yang adalah asisten kepala sekolah dan juga ayah angkat dari Seri. Ruslan menanyakan bagaimana Chid bisa mengenalinya, sambil membakar topeng dan jubah yang sebelumnya ia pakai. Chid juga bertanya kenapa Ruslan melakukan semua ini. Setelah itu, Ruslan menceritakan masa lalunya. Setelah Ruslan mencapai puncak, ia mengalami sakit parah. Dalam pencarian untuk menyembuhkan dirinya, Ruslan melihat potensi dari ibu Seri yang adalah peneliti artefak. Setelah menemukan artefak yang selama ini Ruslan cari, ibu dari Seri malah ingin artefak itu disimpan oleh negara, karena terlalu berbahaya. Dan setelah itu, Ruslan membunuhnya. Setelah cerita itu, Chid mengarahkan pedangnya kepada Ruslan. Tapi Ruslan berhasil menebas Chid. Chid terjatuh ke belakang dan tertutup api. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chid, Shadow muncul. Sebelum pertarungan mereka dimulai, Ruslan memakan pil merah dan menggunakan artefaknya. Setelah itu pertarungan mereka pun dimulai.
Di tengah pertarungan, Ruslan mengatakan kepada Shadow bahwa ia sudah mengatur semua ini agar Shadow Garden yang kelak disalahkan. Shadow mencela Ruslan. Menurutnya, walaupun dunia jadi musuhnya, itu tidak akan menghentikannya. Setelah itu, Shadow mereka ulang bagaimana Ruslan membunuh ibu Sherry. Ruslan sadar yang dihadapinya adalah Chid, tapi setelah itu ia harus menghembuskan napas terakhirnya. Lalu Sherry datang ke ruangan itu dan menangisi kematian Ruslan. Setelah mengucapkan kata-katanya, Shadow meninggalkan ruangan itu, membiarkan Sherry menangisi mayat Ruslan. Setelah itu, Rose mendengar bahwa ada seorang murid yang terluka parah dirawat. Rose bergegas ke ruangan perawatan dan ia sadar itu adalah Chid, yang ternyata masih hidup. Rose memeluk Chid dan bersumpah untuk tidak kehilangan Chid lagi. Dan Rose mengatakan ia menerima semua perasaan Chid. Tentu saja, walaupun itu semua hanya kesalahpahaman. Sudut pandang beralih kepada Alpha yang sedang membicarakan berita bahwa Shadow Garden yang melakukan penyerangan Akademi Midgard. Dicari dengan tuduhan pembunuhan massal, pembakaran, pencurian, penculikan. Setelah itu, Alpha meminta Gamma untuk mengumpulkan anggota Shadow Garden yang ada untuk membicarakan pergerakan mereka selanjutnya. Chid disapa oleh Sherry di depan sekolah yang hangus terbakar. Sherry sudah memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Setelah mereka mengobrol, mereka pun berpisah. Dan ini adalah akhir dari Kage no Jutsu Rokusha Ninare Takote volume ke-1.